Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan part 2 nya. Kemarin sudah kita bahas mengenai ini ya, jaringan internet sudah selesai, jaringan LAN juga sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke jaringan wireless-nya ya. Jadi skemanya itu nanti bagaimana supaya smartphone ini bisa mengakses internet melalui login pack dari Mikrotik melalui access point ini ya. Nah, jadi skemanya seperti itu. Jadi kalau di LAN kemarin PC yang harus terkoneksi ke internet, nah untuk di jaringan wireless itu smartphone yang harus terkoneksi ke internet. Baik, kita langsung masuk ke Mikrotiknya. Nah, jadi untuk membuat jaringan hotspot, kita mulai dari membuat IP-nya dulu ya. Jadi IP kemudian address. Nah, di sini tinggal tambah, kita buat sesuai soal 192.168.201/24 ya. Kemudian interface-nya kita ganti dengan wireless dan apply. Oke. Ya, IP address sudah kita buat nih ya. Nah, kemudian kita buat hotspotnya ya, tinggal masuk ke IP ya, kemudian hotspot. Nah, di sini masuk ke servers ya, kemudian pilih hotspot setup ya. Nah, hotspot setup, kemudian interface-nya kita pilih yang wireless, kemudian next. Ini biarkan default, next. Nah, ini kalau dia defaultnya itu 254, jadi kita ganti 100 karena ya sesuai soal hanya diminta sebanyak 99 klien ya. Jadi kita ganti 254 nya menjadi 100. Nah, kemudian next, select sertifikatnya non saja, kemudian next lagi. Oke, ini next lagi ya. DNS servernya buat aja DNS server Google, kemudian next lagi. DNS name-nya buat nama masing-masing, contoh di sini saya buat abdulkarim.net ya, kemudian next. Nah, ini untuk user admin. Nah, ini user admin, kita kasih aja di sini passwordnya 1234. Nah, kemudian next lagi. Oke. Nah, untuk pembuatan hotspot sudah sukses nih ya. Sesuai soal, SSID sudah kita buat kemarin, kemudian DHCP sebanyak 99 klien sudah kita buat, kemudian IP address tadi juga kita sudah buat. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Di sini disebutkan membuat 20 akun hotspot secara random di radius ya. Jadi saya sampaikan karena kita memakai RB941, itu kebetulan tidak support untuk user manager atau userman. Nah, jadi kita untuk userman-nya, untuk membuat user secara randomnya, kita memakai aplikasi bantuan ya. Nah, jadi aplikasi Micmon nama nanti sudah disiapkan di komputer klien masing-masing. Jadi untuk membuat user secara random ya, kita memakai aplikasi Micmon. Jadi tinggal buka Micmon-nya ya, double klik saja, kemudian double klik Micmon server ya. Nah, jadi kalau ada tanda hijau seperti ini berarti servernya sudah terkoneksi atau online. Tinggal buka open Micmon ya, open Micmon. Nah, secara otomatis kita akan dibawa ke web browser. Nah, untuk username Micmon defaultnya itu adalah Micmon ya. Kemudian passwordnya 1234, kemudian login.
Nah, ini contoh, ini saya delete dulu ya, delete dulu. Nah, untuk masuk ke sistem mikrotik menggunakan Micmon, nah, kita tinggal tambahkan add router ya, add router. Isi di sini misalnya session name-nya misalnya UKK strip TKJ. Nah, kemudian IP mikrotiknya ini masukkan IP mikrotik yang LAN ya, supaya kita langsung bisa buka ya. Nah, sebelum kita konfigurasi mikrotiknya, kita buat dulu password dari mikrotik kita, karena di Micmon itu nanti akan diminta username dan password. Nah, jadi passwordnya kita buat dulu di mikrotik, masuk ke sistem password. Nah, kemudian password oldnya itu kan kosong, jadi tinggal masukkan aja new password, misalnya 1 ya. Nah, kemudian confirmnya itu kita isi 1 juga, kemudian cek ya, selesai. Kita kembali ke aplikasi Micmon nih ya. Nah, session name-nya UKK-TKJ, IP mikrotiknya kita masukkan IP LAN 192.168.101. Username-nya admin, kemudian passwordnya yang kita masukkan tadi 1. Nah, kemudian untuk hotspot name-nya kita buat terserah. Misalnya saya buat di sini Abdul Karim hotspot. Nah, misalnya ya, hotspot. Kemudian DNS name-nya kita buat sesuai yang kita buat di hotspot tadi. Misalnya abdulkarim.net. Nah, sampai sini sudah selesai, tinggal save ya. Nah, kalau sudah di save tinggal connect. Nah, ini secara otomatis akan masuk. Jadi bagaimana untuk membuat user sebanyak 20 secara random? Kita masuk ke hotspot ya. Hotspot, kemudian kita buat dulu user profile-nya. User profile, kemudian pilih add profile. Nah, di sini kita buat contoh misalnya profile untuk 1 jam misalnya, 1 jam. Kemudian address full-nya sesuai yang ada di mikrotik. Address full-nya kita cek hotspot address full nih ya, HS full 3. Nah, nanti mungkin di mikrotik kamu berbeda lagi. Dicek address full-nya ya. Kemudian kita isi di sini address full-nya yang HS full 3. Nah, kemudian seri usernya 1 saja. Nah, kemudian untuk rate limitnya tidak usah. Expire modenya remove, jadi setelah expire dia secara otomatis akan terhapus. Validasinya ini misalnya 1 hour atau 1 jam ya. Kemudian price-nya tidak usah diisi, kemudian selling price-nya juga tidak usah diisi, log user-nya tidak usah diisi, ini juga varian queue-nya tidak usah diisi. Nah, kalau sudah user profile-nya kita buat, kita save. Nah, kita save, kemudian tinggal kembali lagi ke dashboard. Nah, di sini langsung kita masuk ke generate. Ya. Generate. Nah, ini tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita buat quantity-nya sebanyak 20, servernya hotspot 1, name-nya tidak usah panjang-panjang, kita buat 3 aja, prefix-nya tidak usah dibuat. Karakternya misalnya di sini kita buat random saja ya. Random ABC huruf kecil semua. Nah, kemudian di sini kita buat profilnya, kita pilih yang kita buat tadi 1 jam.
time limitnya tidak usah dibuat, data limitnya tidak usah dibuat ya, komennya misalnya di sini 1 jam komennya. Nah kemudian kalau sudah dibuat, tinggal generate. Nah kalau sudah di generate, tinggal print. Nah ini dia ya, ini yang sudah kita buat nih, sebanyak 20. Nah jadi ini langsung aja kita simpan, save as PDF ya, save as PDF. Nah, kemudian kita simpan, save ya, supaya gampang bukanya kita taruh aja di desktop. Nah kita kasih nama di sini misalnya voucher Abdul Karim, nanti buat nama kamu masing-masing ya. Nah, save. Nah ini dia voucher Abdul Karim ya. Inilah daftar username dan passwordnya ini. Nah kemudian setelah user kita buat secara random, kemudian kita masuk ke soal 15 ya. Nah, soal 15 ini, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 16 tuh ya. Nah jadi kita buat supaya user hotspot itu hanya bisa mengakses internet pukul 7 sampai pukul 16. Jadi caranya masuk ke IP, kemudian firewall, masuk ke filter rule, kemudian tambahkan ya, generalnya forward, kemudian source addressnya kita buat IP network dari wireless 192.168.200.0/24. kemudian out interface-nya kita pilih internet ya, kemudian ekstranya kita pilih di time-nya ini kita buat pukul 7 sampai pukul 16 ya, pukul 16 ini ya. Nah, kemudian actionnya kita pilih drop. Nah kemudian apply, oke. Nah ini dia ya, sudah terbuat. Nah kalau sudah terbuat, jadi soal nomor 15 selesai. Nah langkah selanjutnya yaitu kita membuat firewall untuk memblokir, yaitu blocking site-nya www.linux.org dan blocking filenya mp3 dan mkv. Oke, langsung kita praktekkan. Baik, untuk blocking site dan blocking file di sini diminta ya, blocking site dan blocking file. Jadi kita blockingnya melalui web proxy ya, yang sudah kita buat tadi. Untuk blocking file dan blocking site melalui web proxy, kita tinggal klik IP, kemudian web proxy. Nah kemudian di sini kita pilih akses ya, akses, kemudian tinggal tambah. Nah pertama kita blocking site dulu, yaitu linux.org. Nah jadi kita isi DST portnya itu 80,
kemudian DST hostnya kita ketikkan linux.org ya, kemudian actionnya kita pilih deny, kemudian apply, oke. Nah, Linux sudah terblok ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk blocking file MP3 ya. DST portnya itu tetap 80. Nah, untuk blocking MP3 kita letakkan di patch ya. Kita ketikkan bintang titik MP3 ya, actionnya deny, kemudian apply, oke. Nah, caranya sama untuk blocking file MKP ya, jadi tinggal plus, kemudian DST portnya 80, kemudian path-nya itu bintang titik MKV, actionnya deny, kemudian apply, oke. Oke, sampai sini untuk blocking site itu sudah selesai ya. Nah, ini kalau kita lihat nomor 16 dan nomor 17. Nah, jadi soal itu sudah kita kerjakan semua. Jadi langkah selanjutnya itu kita coba cek ya melalui handphone ya, atau melalui smartphone. Karena di sini untuk jaringan wireless itu nanti Mikrotik menghubungkan smartphone melalui access point. Jadi untuk jaringan wireless kita ngeceknya langsung melalui smartphone ya. Oke. Oke, mungkin soal itu saja. Langkah selanjutnya kita tinggal pengecekan di smartphone. Untuk pengecekan di smartphone, jadi untuk para siswa nanti itu membawa handphone, membawa smartphone masing-masing ya. Jadi kalau sudah kita buat hotspotnya, jadi untuk pengecekannya kita tinggal pilih telan atau pengaturan ya. Kemudian kita hidupkan WiFi-nya. Kita hidupkan. Kemudian ini kita cari SSID yang sudah kita buat di access point ini ya. Nah, jadi tinggal tap saja. Nah, ini secara otomatis nanti akan masuk ke login pack ya. Login pack dari hotspot yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk login dan password kita masukkan kode voucher yang sudah kita buat di awal tadi ya. Contoh di sini saya masukkan voucher yang sudah saya buat, yaitu contoh NYZ password 548, kemudian oke. Salah ya, ini NZV passwordnya 548, oke. Nah, ini sudah berhasil login. Ini kalau kita cek, kita sudah mendapatkan internet, sudah terhubung ya. Nah, kita coba masuk ke browser ini, kita coba masuk ke Google. Nah, ini ya, kita sudah mendapatkan akses internet melalui akses hotspot ya. Nah, kemudian setelah smartphone sudah terhubung ke internet melalui hotspot, jadi langkah selanjutnya itu kita pengecekan blocking site dan blocking file gitu ya. Jadi untuk blocking site ini ada website linux.org yang kita blok tadi di Mikrotik ya.
Jadi kita coba tes apakah sudah berhasil blocking site dari linux.org yang sudah kita buat tadi. Langsung saja ketikkan di browser linux.org. Nah, ya, ini sudah berhasil kita blok, ya, akses denied katanya ya. Kemudian your choice-nya administrator is Abdul Karim at SMKN 1 Tambusai Utara. Ini berarti linux.org sudah berhasil kita blok. Sekarang kita mau cek blocking filenya. Jadi file yang sudah kita blok itu ada dua, itu ada file mp3 dan file mkv. Kita cek masing-masing file mp3 dan mkv-nya. Kita masuk ke indeks saja, indeks mp3, indeks mp3 ini ya. Kita coba buka index of public kan ya. Nah, jadi mp3 itu sudah berhasil kita blok. Nah, di sini no root to host katanya ya. Nah, jadi blocking filenya itu sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita coba untuk file mkv-nya. mkv. Seperti biasa kita masuk ke indeks. Ya, nah kemudian kita pilih yang mkv. Nah, ini juga sudah akses denied ya. Jadi mkv-nya juga sudah berhasil kita blok. Nah, jadi untuk di jaringan wireless pengecekannya total melalui smartphone. Jadi smartphone wajib terkoneksi ke internet melalui jaringan hotspot. Nah, kemudian ada blocking site dan ada blocking file. Nah, dari apa yang sudah kita cek tadi, berarti pengaturan kita di Mikrotik, nah itu sudah berhasil semua. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan para peserta UKK tahun 2021 jurusan Teknik Komputer Jaringan sukses menyelesaikan soalnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.